Namanya Lauren Giddings. Orangnya ramah, mudah bergaul. Dia tinggal sendiri di apartemennya dan menjalani hidup seperti biasa. Tetapi tanpa dia sadari, ada seseorang yang diam-diam memantaunya. Dia nggak pernah menyadari bahaya itu. Sampai satu hari, dia menghilang dan ditemukan dalam keadaan mengerikan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Kota Macon, Georgia adalah kota besar yang dijuluki jantungnya Georgia karena lokasinya yang strategis tepat di tengah Georgia. Di kota inilah tempat Universitas Mercer didirikan. Dan di pertengahan tahun 2011, lulusan sekolah hukum Universitas Mercer sedang sibuk-sibuknya belajar untuk persiapan ujian advokat. Pertarungan terakhir sebelum mereka benar-benar terjun ke dunia hukum. Salah satu dari mereka adalah Lauren Giddings. Saat itu Lauren baru berumur 27 tahun. Dia orang pertama di keluarganya yang memilih berkarir di bidang hukum. Dia ingin berkarir sebagai pengacara pembela umum, pengacara yang digaji negara untuk membela terdakwa yang gak mampu membayar pengacara. Jadi setelah lulus dari Agnes Scott College tahun 2007, Lauren sempat magang di salah satu firma hukum di Atlanta. Pribadinya dikenal ramah dan ceria. Dan disinilah Lauren bertemu dengan David Venor, seorang pengacara di Atlanta yang 20 tahun lebih tua dari Lauren. Hubungan mereka terus berlanjut meskipun terpisah jarak, karena Lauren harus pindah ke Macon untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Mercer. Saat itu Lauren tinggal sendirian di apartemennya. Dia hanya membawa si Butterbean, anjing kesayangannya yang sudah dia pelihara dari SMA. Kota Macon cukup membuatnya nyaman. Pribadinya yang ramah dan mudah bergaul membuatnya memiliki banyak teman dan selalu terbuka dengan orang baru. Bahkan di apartemennya, Lauren mulai berkenalan dan berteman dengan Stephen, tetangga sekaligus teman satu angkatannya di Universitas Mercer. Pribadi Stephen sangat berbeda dengan Lauren. Sejak kecil, Stephen dikenal pendiam dan suka menyendiri. Bahkan sejak SMA, Stephen dikenal anak yang canggung dan kaku di tongkrongannya. Hanya saja, Stephen juga terlihat aneh di mata teman-temannya. Setiap kali dia merasa marah dan emosi, Stephen akan mendesis bahkan mencakar. Tetapi terlepas dari keanehannya, Stephen juga dikenal karena kejeniusannya. Lalu setelah tamat SMA di Atlanta, Georgia, Stephen juga lanjut kuliah di Universitas Mercer satu angkatan dengan Lauren. Kebetulan mereka tinggal di apartemen yang sama, dan dari sinilah awal mula perkenalan Stephen dan Lauren. Perkenalan Stephen dan Lauren berawal dari hal yang sangat sederhana. Lauren yang hendak pergi berpapasan dengan Stephen yang baru pulang. Lauren pun tersenyum dan menyapa Stephen. Bagi Lauren, itu sapaan biasa sebagaimana pribadinya yang ramah. Tetapi bagi Stephen, senyum sapa Lauren sesuatu yang sangat berarti. Terbiasa dibully semasa sekolah dan gak punya banyak teman, membuat Stephen tersentuh dengan kehangatan Lauren pada pertemuan pertama mereka. Tetapi siapa sangka, rasa kagum itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang mengerikan. Semakin hari, Lauren dan Stephen semakin sering berinteraksi. Tetapi sekali lagi, pertemanan ini punya arti yang berbeda bagi keduanya. Tanpa sepengetahuan Lauren, Stephen mulai sering melihat sosial media Lauren, bahkan berfantasi liar tentang Lauren. Akhirnya dengan segenap keberanian yang ada, Stephen memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Lauren. Sayangnya perasaannya bertepuk sebelah tangan. Lauren hanya menganggapnya teman. Selain itu, Lauren masih berpacaran dengan David. Hanya saja, penolakan itu nggak membuat Stephen sadar diri. Malah obsesinya semakin di luar kendali. Diam-diam, Stephen menyelinap ke apartemen Lauren dan menduplikat kunci apartemen Lauren. Dia juga memasang kamera tersembunyi yang dia gunakan untuk memantau apartemen Lauren. Jadi, saat Lauren sedang pergi, Stephen akan menyelinap masuk ke apartemen Lauren. Bagi Stephen, itu cara untuk melepaskan kerinduannya. Dia akan duduk di sofa, menonton TV, bahkan masuk ke kamar Lauren seolah sedang di apartemennya sendiri. Sementara itu, Lauren mulai menyadari kejanggalan di apartemennya. Beberapa barang tampaknya berpindah posisi, tetapi karena nggak ada kerusakan di pintu atau tanda-tanda seseorang memasuki apartemennya, Lauren pun mengabaikan kegelisahannya. Lalu, sekitar bulan Juni tahun 2011, Lauren sedang mempersiapkan diri untuk ujian advokat. Tetapi di tengah kesibukannya, Lauren menyempatkan diri pulang ke kampung halamannya di Maryland untuk menghadiri pernikahan Kathleen adiknya.
Saat Lauren bertemu Caitlin, dia sempat bercerita kalau dia merasa ada yang aneh di apartemennya. Seperti ada orang lain yang tinggal di apartemennya. Lauren juga bercerita tentang Stephen yang sedikit aneh. Saat itu Caitlin hanya menanggapinya dengan sedikit bercanda dan bilang, "Ih, jangan-jangan dia psycho." Tetapi Lauren sama sekali nggak khawatir. Lauren merasa yakin Stephen nggak akan menyakitinya karena dia selalu bersikap baik dan tetap ramah. Meskipun mereka sedikit canggung setelah dia menolak perasaan Stephen. Lalu setelah acara pernikahan selesai, Lauren pergi ke Atlanta untuk bertemu David kekasihnya. Setelah itu, Lauren kembali lagi ke Macon karena dia harus fokus belajar untuk ujian. Karena waktu ujiannya semakin dekat sementara dia sama sekali belum belajar. Sesampainya di Macon pada tanggal 24 Juni tahun 2011, Lauren membuat story di sosial medianya bahwa dia nggak akan aktif di sosial media untuk sementara waktu, agar dia bisa fokus belajar. Di story itu juga, Lauren bilang kalau HP-nya juga bakal nonaktif. Sekitar jam 10 malam pada tanggal 25 Juni, Lauren juga mengirim pesan SMS kepada David, di mana dia mengabarkan bahwa mereka nggak bisa berkomunikasi sementara waktu, karena dia mau fokus belajar. Saat itu Lauren benar-benar ingin fokus dengan studinya. Bahkan anjing kesayangannya dititipkan ke orang tuanya di Maryland, karena dia nggak mau ada gangguan sedikit pun. Keluarga dan teman-teman Lauren memaklumi keputusan Lauren. Sayangnya keheningan itu tanpa disadari memberi celah bagi seseorang yang diam-diam memperhatikannya. Stephen menggunakan sebuah kamera yang dia rakit untuk mengintip apartemen Lauren. Dari kejauhan, dia semakin terobsesi. Hingga pada satu titik, Stephen nekat mendekat lebih dari yang seharusnya. Pada tanggal 26 Juni tahun 2011 sekitar jam 4 pagi, Stephen mengenakan pakaian serba hitam dengan penutup wajah dan kaos tangan. Dia masuk ke apartemen Lauren dan menghampiri Lauren yang sedang tidur di kamarnya. Untuk beberapa saat, Stephen hanya terdiam memandangi Lauren. Tetapi di saat bersamaan, tiba-tiba Lauren terbangun. Lauren gak sempat berteriak, karena Stephen langsung mencengkeramkan kedua tangannya ke leher Lauren. Sekuat tenaga, Lauren mencoba memberontak dan melawan hingga terjadilah pergulatan antara mereka. Lauren gak bisa menendang karena kakinya ditahan Stephen, tetapi dia berhasil melepas penutup wajah Stephen. Saat itulah, Lauren meminta Stephen berhenti, tetapi Stephen justru semakin mengencangkan cengkeramannya dan terus mencekik Lauren. Selama sekitar 15 menit, cengkeraman itu semakin erat, hingga akhirnya Lauren tewas kehabisan napas. Untuk beberapa saat, Stephen terdiam. Lalu tubuh Lauren dia angkat ke bathtub dan dia diamkan di sana. Pada malam berikutnya, Stephen masuk lagi ke apartemen Lauren dan di waktu inilah dia memotong tubuh Lauren menjadi beberapa bagian. Keesokan harinya, pada tanggal 28 Juni, potongan-potongan tubuh Lauren bagian lengan, kepala, dan kaki dia buang ke tempat sampah di dekat universitas. Potongan-potongan jari Lauren dia buang ke dalam toilet. Sementara torso tubuh Lauren dia buang ke kotak sampah dekat apartemennya. Setelah menyingkirkan potongan tubuh Lauren, Stephen membersihkan apartemen Lauren, juga gergaji besi dan kain yang dia sembunyikan di ruang cuci. Sementara sarung tangan yang dia pakai, dia buang ke dalam toilet. Di sisi lain, keluarga Lauren mulai merasa cemas karena sudah beberapa hari Lauren sama sekali nggak ada kabar. Saat itu Caitlin sempat mengirim SMS ke Lauren, tetapi SMS-nya nggak pernah dibalas. Sampai tanggal 27 Juni tahun 2011, SMS Caitlin juga nggak pernah dibalas. Caitlin tahu Lauren mau fokus belajar, tetapi dia merasa aneh karena nggak mungkin semenit pun kakaknya nggak pernah mengaktifkan ponselnya. Apalagi saat Caitlin menelpon Lauren, nomor Lauren masih nggak aktif. Teleponnya hanya terhubung ke pesan suara. Akhirnya Caitlin menanyakan kabar Lauren kepada teman-teman kakaknya. Respon mereka hampir sama. Setahu mereka Lauren memang nggak aktif karena mau fokus belajar. Tetapi lagi-lagi Caitlin semakin merasa heran. Karena sampai tanggal 29, ponsel Lauren masih nggak aktif. Caitlin pun meminta salah satu teman Lauren yang bernama Ashley untuk mengunjungi Lauren di apartemennya. Kebetulan saat itu Ashley sedang keluar bersama kekasihnya. Jadi sebelum dia pulang sekitar jam 1 pagi, Ashley mampirlah ke apartemen Lauren. Mobil Lauren ada di depan apartemennya. Tetapi saat mereka mengetuk pintu dan memanggil Lauren, sama sekali nggak ada respon. Untungnya Ashley tahu di mana Lauren biasa menyimpan kunci cadangan. Jadi dia mengambil kunci itu lalu masuk ke apartemen Lauren. Mereka periksa semua ruangan, juga ke kamar Lauren. Laurennya nggak ada di sana. Tetapi handphone, laptop, tas, dan dompet Lauren ada di kamarnya. Itu cukup membuat Ashley merasa ada yang janggal, karena nggak mungkin Lauren pergi tanpa membawa barang-barang pribadinya. Bahkan kunci mobil Lauren juga ada di apartemennya.
Malam itu juga Ashley langsung menelpon Kathleen dan mengabarkan bahwa mereka nggak menemukan Lauren. Tanpa pikir panjang, Kathleen menelpon ayahnya. Catherine juga menelpon David, pacar Lauren, kalau David main ke Macon dan mereka sedang pergi bersama. Sayangnya David bilang terakhir kali dia komunikasi dengan Lauren saat Lauren mengabarkan kalau dia mau fokus belajar tepat pada malam tanggal 25 Juni. Di titik inilah, keluarga Lauren sudah merasa panik dan khawatir. Mereka menelpon ke sana-sini, tetapi nggak ada yang tahu di mana Lauren. Ibunya Lauren langsung membeli tiket ke Georgia dan melaporkan hilangnya Lauren ke kepolisian Macon. Saat polisi memeriksa apartemen Lauren, mereka nggak menemukan apapun di sana. Nggak ada tanda-tanda pembobolan atau pertengkaran. Tetapi saat polisi memeriksa area sekitar apartemen, salah satu petugas kepolisian mencium bau busuk dari kotak sampah di dekat apartemen Lauren. Dari aromanya, petugas sudah merasakan kejanggalan. Itu bukan sekadar bau sampah. Dan ternyata, di dalam kotak sampah itu, polisi menemukan kantong plastik besar berwarna hitam. Di dalamnya ada torso perempuan. Bagian tubuh perempuan dari bahu sampai pinggul, tanpa tangan, kaki, dan kepala. Polisi pun langsung mengamankan temuan itu. Tetapi polisi nggak langsung buka suara tentang apapun yang mereka temukan hari itu. Karena itu bagian penting dari penyelidikan yang harus mereka rahasiakan. Dan setelah temuan itu, polisi menggunakan luminol di semua bagian apartemen Lauren. Seperti yang kita tahu, luminol cairan yang akan bereaksi secara kimiawi terhadap darah yang nggak terlihat dengan mata telanjang. Jadi setelah menyemprotkan luminol dan mematikan lampu, kamar mandi Lauren yang sekilas tampak bersih menunjukkan jejak darah di bathtub Lauren. Dan karena polisi menemukan torso perempuan di kotak sampah, ditambah lagi bak mandi Lauren berlumuran darah, polisi yakin bahwa Lauren sudah menjadi korban penghilangan nyawa. Sore harinya, polisi menggunakan anjing pelacak mayat dengan harapan mereka bisa menemukan sisa-sisa tubuh Lauren yang lainnya. Anjing itu menuntun polisi ke ruang cuci gedung apartemen Lauren. Di sanalah polisi menemukan kain yang berlumuran darah dan gergaji besi yang disembunyikan di lemari yang terkunci. Gergaji itu tampak bersih, tetapi ketika polisi melihat lebih detail, ada bekas darah di gergaji itu. Semua barang-barang itu pun mereka kumpulkan untuk dianalisis. Anjing pelacak itu juga menuntun polisi ke kotak sampah tempat mereka menemukan potongan tubuh Lauren, ke kamar mandi, juga ke pintu depan. Tetapi yang menarik, anjing itu juga menuntun polisi ke arah lain, ke arah apartemen Stephen, orang yang tinggal di sebelah apartemen Lauren, yang juga salah satu mahasiswa hukum di Universitas Mercer, dan sama-sama sedang persiapan ujian advokat. Di titik ini, polisi belum buka suara tentang penyelidikan mereka, tetapi wartawan yang mau meliput kasus hilangnya Lauren, ada yang melihat saat polisi mengangkat kantong hitam besar dari kotak sampah. Dan entah tahu dari mana, tetapi temuan itu bocor ke wartawan. Akhirnya wartawan mewawancarai Stephen sebagai tetangga sekaligus teman satu angkatan Lauren yang tinggal sebelahan dengan apartemen Lauren. Stephen menjawab pertanyaan dengan tenang, bahkan bercerita bagaimana awal mula mereka berteman, termasuk terakhir kali dia mengaku melihat Lauren. Hanya saja, saat wartawan menyinggung soal temuan potongan tubuh di kotak sampah, ekspresi Stephen seketika berubah. Stephen sampai mundur dan terduduk. Beberapa orang merasa aneh dan mencurigai gelagat Stephen. Tetapi nggak sedikit yang merasa itu hal yang wajar ketika seseorang merasa syok dengan kabar kematian temannya sendiri, apalagi dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Setelah dilakukan pemeriksaan medis, torso itu ternyata memang benar bagian tubuh Lauren Giddings. Darah di gergaji besi dan di kain yang ditemukan polisi di ruang cuci juga merupakan darah Lauren. Kasus hilangnya Lauren pun naik menjadi kasus penghilangan nyawa. Polisi langsung mewawancarai orang-orang yang tinggal di gedung apartemen itu. Saat itu nggak ada yang keberatan ketika polisi mau masuk memeriksa apartemen mereka, walaupun pemeriksaan itu tanpa surat perintah, kecuali Stephen. Dia sempat menolak polisi yang mau masuk ke apartemennya tanpa surat perintah. Tetapi pada akhirnya, dia menyerah dan membolehkan polisi masuk. Apartemen Stephen cukup berantakan. Dia suka mengumpulkan barang-barang. Ada botol-botol kosong, ada senjata, juga beberapa alat kontrasepsi. Tetapi yang menarik, Stephen punya kunci-kunci apartemen orang-orang yang tinggal di gedung apartemen itu. Entah dapat dari mana, tetapi dia punya banyak kunci, termasuk kunci apartemen Lauren. Saat polisi menanyakan soal kunci-kunci itu, Stephen bilang dia memang pernah mencuri ke salah satu apartemen di gedung itu, dan mencuri beberapa barang termasuk alat kontrasepsi yang ditemukan polisi. Jadi, polisi langsung memberitakannya diam di suatu tempat dan gak boleh melakukan pergerakan apapun,
sementara polisi lanjut melakukan pemeriksaan. Saat itulah, polisi menemukan kotak gergaji besi yang cocok dengan gergaji yang mereka temukan di ruang cuci. Seremnya lagi, ada celana dalam Lauren di lemari Stephen. Hari itu juga, Stephen langsung dibawa ke kantor polisi. Tetapi saat diinterogasi, Stephen hanya duduk tanpa ekspresi. Setiap kali ditanya, dia hanya mengatakan, "Iya, tidak tahu." Saat itu polisi cukup kesulitan untuk menekan Stephen, karena nggak ada bukti kuat kalau dia terlibat dengan kematian Lauren. Sampai akhirnya, ketika polisi berhasil menemukan rambut Stephen di torso Lauren, mereka sudah nggak butuh pengakuan apapun dari Stephen. Dan ternyata, di komputer Stephen ada banyak koleksi video nggak senonoh yang melibatkan anak-anak. Juga jejak histori pencarian Stephen yang sering memantau sosial media Lauren. Ngerinya lagi, Stephen juga searching foto Lauren tanpa busana. Dan ada pencarian yang sudah dihapus Stephen tentang cara meniduri perempuan yang sedang tertidur, dan berapa lama seseorang gak sadarkan diri karena pengaruh obat tertentu. Dari komputer itu juga, polisi menemukan video yang sudah dihapus Stephen. Video itu rekaman kamera yang dia pasang diam-diam saat mengintip ke apartemen Lauren. Dalam pengakuannya, Stephen gak menuliskan alasan kenapa dia menghilangkan nyawa Lauren. Hanya saja, rencananya gak berjalan lancar. Saat itu 2 hari lagi jadwal pengangkutan sampah. Jadi dia pikir torso itu akan terangkut mobil pengangkutan sampah. Untungnya tanggal 30 Juni dini hari sekitar jam 1 pagi, Ashley mampir ke apartemen Lauren, dan pada tanggal 30, polisi gerak cepat melakukan pemeriksaan ke apartemen Lauren. Sebenarnya hari itu mobil pengangkutan sampah sudah datang untuk mengambil sampah di area itu. Tetapi karena padatnya akses masuk, mereka melewatkan kotak sampah di dekat apartemen Lauren. Karena inilah Stephen sangat terkejut saat wartawan menanyakan tentang temuan tubuh Lauren di kotak sampah dekat apartemen mereka. Setelah kematian Lauren, Stephen juga mengalami delusi. Sebagian dari dirinya percaya kalau Lauren masih hidup dan dia akan menemukan Lauren. Dia juga bilang bahwa dia berduka setiap hari atas kematian Lauren, dan dia juga menyadari bahwa perbuatannya nggak bisa dimaafkan. Stephen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun kurungan penjara. Dia bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat pada tahun 2041. Sementara itu, Lauren Giddings dikenang baik oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Ada bangku berwarna pink di Universitas Mercer sebagai penghormatan untuk Lauren. Perguruan tinggi Agnes Scott juga menawarkan beasiswa atas nama Lauren. Bahkan Kathleen menamai anaknya dengan nama Lauren. Keluarga Lauren bilang, mereka pastikan generasi keluarga mereka tahu semua tentang Lauren. Karena mereka nggak akan menghapus kenangan apapun tentang Lauren. Nyeseknya lagi, David pacarnya Lauren sebenarnya berencana melamar Lauren akhir tahun 2011. Mereka sudah ngobrolin soal masa depan mereka, yang rencananya setelah Lauren menyelesaikan pendidikannya, mereka akan menikah dan tinggal di Atlanta. Lauren mau berkarir di kota yang sama, kota tempat dia mengenal David. Sayangnya, Stephen merenggut semuanya. Meskipun saat itu Lauren merasa yakin bahwa Stephen gak akan menyakitinya karena dia selalu bersikap baik dan ramah. Tetapi ternyata Lauren salah. Mungkin bukan kebaikannya yang salah, tetapi karena dia baik pada orang yang bermasalah. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, support Mimin dengan klik subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan bagikan video ini biar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.